Mas Wira. Absennya nanti aja ya Mas Wira ya, kalau sudah selesai. Ya, halo. Ya, kita mulai aja. Kita mulai dengan apa ya? Yang terakhir itu sudah sampai statistik cukup ya. Berarti ini kita ke estimasi titik. Statistik cukup berarti kita sekarang mulai ke estimasi titik ya. Oke. Sip. Oke, suara saya kedengaran, Mbak Siska? Terdengar, Pak. Oke, Mbak Lela. Mbak Lela Aryani. Dari Terdengar, Kediri. Pak. Terdengar bagus dari Kediri ya? Ya toh? Iya, Pak. Oke, Oke. kamu masih di Kediri toh? Ya. Ya. Terus apalagi dulu statistik cukup sudah selesai, berarti kita mulai dengan estimasi titik. Jadi seperti kita ketahui kan populasi kita itu kan berbentuk fx theta, bentuk f-nya diketahui, theta-nya yang tidak diketahui. Nah, berdasarkan sampel random x1, x2, xn, kita ingin melihat melakukan estimasi tentang theta itu, karena begitu theta itu sudah diketahui, maka kita sudah mendapatkan bentuk populasi. Nah, nanti juga mungkin ada peranan dari statistik cukup juga dalam mencari estimasi ini. Karena statistik cukup itu memuat semua informasi tentang parameter theta. Jadi kalau fungsi T itu dikerjakan pada X1, X2, Xn, ini berarti itu disebut dengan statistik, dan sebaran statistik itu adalah estimator titik. Nah, kita milihnya itu bagaimana, itu yang menjadi persoalan. Jadi Tx1, X2, Xn itu bisa min, bisa harga maksimum, bisa harga minimum, bisa juga interquartile range dan seterusnya ya. Nah, kita akan mengenal beberapa estimator yang sangat terkenal, yaitu yang pertama adalah metode momen. Metode momen itu adalah metode yang tertua. Kemudian ada metode maksimum likelihood, itu yang paling populer. Kemudian Bayesian itu menyertakan informasi tambahan kan gitu. Jadi kalau maksimum likelihood itu hanya berdasarkan sampel yang terbaca, tapi kalau Bayesian itu menyertakan informasi tambahan, akan menghitung informasi tambahan. Jadi least square itu bisa kita kerjakan pada model linear. Kemudian ada juga estimator apa ya, namanya metode substitusi, itu tidak di luar yang kita bicarakan di sini. Jadi bahan-bahannya semuanya ada di tayangan, tapi jadi saudara bisa lihat di tayangan untuk mencocokkan dengan apa yang saya tuliskan ya. Jadi nanti semuanya tolong untuk mudah-mudahan semuanya sudah mandi ya, jangan sampai nggak ada yang mandi. Nanti kalau saya suruh buka videonya nanti belum mandi kelihatan ya. Ya, sekali-sekali nanti saya minta Anda membuka videonya. Oke, jadi ini kita
Stop sharing dulu. Ya, jadi kita mulai dengan apa yang disebut dengan metode momen. Kecil aja itu kadang-kadang kok apa ya namanya ditanya itu ya. Metode momen itu ditemukan oleh statistikawan yang namanya adalah Carl Person. Pada tahun kira-kira 1800-an ya. Itu. Jadi ini yang tertua ya. Ini metode ini adalah metode yang tertua. Nah, momen itu apa? Momen itu dibagi dengan menjadi momen populasi dan momen sampel. Jadi momen populasi itu momen KK dari populasi itu adalah harga harapan dari X berpangkat K. Nah, turunannya itu adalah momen KK dari sampel. Itu sigma XI pangkat K. Jadi saudara kenal dulu apa yang disebut dengan momen dari populasi ke K ya. Itu adalah harga harapan X pangkat K, berarti integral X pangkat K Fx theta dx. Kalau momen dari sampel adalah jumlahan dari XI pangkat K. Nah, sekarang bagaimana kalau populasi kita? Populasi itu X berdistribusi F X. Mungkin tetanya tidak hanya satu, tapi sebanyak K. Jadi kalau distribusi normal, minnya mu sigma kuadrat itu parameternya 2. Jadi theta satunya adalah mu, theta 2-nya adalah sigma kuadrat. Tapi kalau misalnya Poisson itu berarti Px theta, berarti tetanya hanya 1. Jadi saudara bisa membaca tayangan ya, dicocokkan dengan apa yang saya tulis ya. Kalau saya baca tayangannya pasti saudara ngantuk semua nanti kan. Dan mestinya tidak yang saudara harapkan kan gitu. Nah, estimator metode momen itu adalah mencari penyelesaian dari sistem persamaan linier. Jadi penyelesaian
sistem, belum tentu linear ya, sistem persamaan. Jadi ini kita samakan antara momen populasi dengan ini saya sebut dengan, kalau ini adalah MK, ini adalah kecil k, M kecil k. Jadi sama dengan sigma XI berpangkat K. K-nya dari M, ini MK sama dengan ini. Jadi untuk setiap K dari 1 sampai dengan sampai dengan K-nya sendiri kan gitu. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan linear itu akan menghasilkan estimator dari theta 1 head, theta 2 head, theta k head. Nah sekarang contohnya kalau X itu normal mu sigma kuadrat. Jadi tetanya di sini, theta head adalah mu dan sigma kuadrat. Berarti K-nya sama dengan 2, kan gitu. Berarti K-nya sama dengan 2. Nah, EX itu sudah kita ketahui, EX-nya sama dengan mu EX kuadrat sama dengan mu kuadrat plus sigma kuadrat. Di M1-nya adalah M1 sama dengan sigma XI, M2-nya sama dengan sigma XI kuadrat. Jadi itu kalau kita samakan kita mendapatkan ini dibagi N ya. Saya belum kan. MK kecil itu adalah sigma XI dibagi dengan N. Jadi MK itu sama dengan sigma XI berpangkat K dibagi dengan N. Jadi ini sigma XI dibagi dengan N, ini sigma XI kuadrat dibagi dengan N. Jadi menurut estimator metode momen, M1 kecil kita sama dengan M besar kan. Jadi ini estimator adalah penyelesaian sistem persamaan sigma XI per N sama dengan mu. Yang kedua adalah sigma XI kuadrat dibagi N sama dengan mu kuadrat plus sigma kuadrat. Nah, dari sini menghasilkan penaksir metode momen dari mu. Jadi kalau ada head-nya itu berarti penaksirnya kan berarti sama dengan X bar.
Jadi ini kalau dimasukkan ke persamaan di sini, kita mendapatkan sigma xi kuadrat per n itu sama dengan x bar kuadrat plus sigma kuadrat h. Jadi sigma kuadrat h sama dengan sigma xi kuadrat dibagi n minus x bar kuadrat. Jadi sigma kuadrat h sama dengan sigma xi kuadrat per n dibagi dengan x bar kuadrat. Nah, ini akan sama dengan sigma kuadrat h sama dengan sigma xi kuadrat per n dikurangi dengan n x bar kuadrat dibagi n, kan sama toh? Jadi sama dengan sigma xi kuadrat. Jadi kalau ini saya bagi dengan n, ya, ini menjadi min x bar kuadrat. Karena apa? Jadi ini karena kalau saudara lihat sigma xi min x bar kuadrat itu sama dengan sigma xi kuadrat minus 2 x bar sigma xi plus n x bar kuadrat, kan gitu. Ini tetap sama, ini menjadi min 2n x bar kuadrat, kan ini jadi menjadi sigma xi kuadrat minus 2n x bar kuadrat plus n x bar kuadrat. Jadi sama dengan sigma xi kuadrat minus n x bar kuadrat. Jadi sama dengan sigma xi kuadrat minus n x bar kuadrat. Sama kan? Jadi di sini sigma xi per n sama dengan mu menghasilkan mu hat sama dengan x bar. Sigma xi kuadrat per n sama dengan mu kuadrat plus sigma kuadrat. Jadi menjadi x bar kuadrat, karena ini mu-nya kan x bar kuadrat plus sigma hat kuadrat. Jadi sigma hat kuadrat adalah sigma xi kuadrat per n dikurangi x bar kuadrat. Jadi ini mungkin lebih jelas ini. Kurang anu ya. Ya, sigma kuadrat. Nah, berarti sigma kuadrat sama dengan ini kita bagi dengan
Jika bagi dengan N supaya penyebutnya sama, N X bar kuadrat. Nah, ini sama dengan XI min X bar kuadrat. Karena apa? Saudara kerjakan di sini, ini hasilnya adalah sama dengan N X bar kuadrat. Jadi ini adalah sama ya. Ya, sama. Ya, sudah kita teruskan ke new. Jadi estimator metode momennya kita dapatkan U hat sama dengan X bar sigma kuadrat hat sama dengan sigma XI minus X bar kuadrat dibagi dengan N. Seperti saudara ketahui kan ada dua versi ya dari sigma kuadrat Z sama dengan XI min X bar kuadrat dibagi N. Nanti versi yang lain adalah pembaginya adalah N min 1. Nah, contoh yang lain itu X jadi fx theta sama dengan theta x pangkat theta min 1, x-nya di antara 0,1 dan theta-nya itu adalah positif. Jadi ini parameternya hanya satu. Jadi cukup karena parameternya satu cukup dicari momen ke satu aja kan gitu. Jadi karena parameternya hanya satu, itu cukup menyamakan M1 sama dengan EX. Jadi cukup menyamakan M1 itu sama dengan EX. Nah, berapa harganya EX? EX itu sama dengan integral 0,1 X kali theta, X kali theta kemudian X berpangkat theta min 1 dx. Jadi sama dengan
X berpangkat theta karena ini X kali X pangkat theta min 1 X pangkat theta. Dx jadi sama dengan theta per theta plus 1 untuk X berpangkat theta plus 1 dari 0, 1. Jadi sama dengan theta per theta plus 1. Jadi estimator metode momen itu berarti menyamakan estimator momen itu menyatakan atau menghitung berarti kita menyelesaikan ya, bukan menghitung. Karena persamaannya hanya satu, bukan sistem. Jadi ini X bar sama dengan theta dibagi dengan theta plus 1. Jadi kalau kita dapatkan di sini theta kali X bar plus X bar berarti sama dengan sebentar, theta plus 1 kali X bar saya harus mencari theta X bar plus X bar sama dengan theta. Yang dicari kan tetanya. Berarti ini kita kumpulkan theta kali X bar min 1 sama dengan min X bar kan gitu. Pindah sana. Jadi theta X bar min theta sama dengan min X bar. Jadi theta head-nya adalah sama dengan min X bar dibagi dengan X bar min 1. Kalau X bar-nya pasti kurang dari 1 kan, jadi mungkin kalau saudara ingin tidak senang yang negatif, ini X bar dibagi dengan 1 minus X bar, sama aja kan. Jadi ini menunjukkan bahwa estimator itu tidak selalu sama dengan X bar. Jadi ini menunjukkan bahwa estimator itu tidak selalu sama dengan X bar. Kemudian contoh yang lain, X itu berdistribusi eksponensial theta. Jadi fx theta sama dengan seper theta x
E berpangkat minus X per theta. Jadi ini parameternya juga satu kan. Jadi kita akan mempunyai di sini EX sama dengan EX sama dengan theta. Jadi kalau begitu theta head-nya sama dengan X bar. Nah, kalau kita melakukan reparametrisasi, lambda sama dengan seperti theta. Jadi kalau kita adakan reparametrisasi, lambda sama dengan seperti theta, jadi distribusi eksponensial itu bisa seperti theta, E pangkat min X per theta, minnya theta. Kalau reparametrisasi itu seperti theta itu nanti, jadi saya mendapatkan seperti theta itu sama dengan lambda, itu minnya adalah seper lambda. Ya, jadi ini kita mempunyai bentuk jadi X lambda sama dengan lambda E pangkat min X lambda. Jadi menjadi bentuk yang lambdanya di atas. Nah, kalau dalam hal ini X-nya sama dengan seper lambda. Jadi itu hanya namanya apa? Reparametrisasi. Nah, jadi kalau kita menggunakan metode momen, itu kita mendapatkan seper lambda, kita sama dengan momen pertamanya, X bar. Jadi lambdanya sama dengan seper X bar. Lambdanya sama dengan seper X bar. Nah, contoh berikutnya adalah contohnya kalau X F X theta sama dengan setengah untuk min theta kurang dari X kurang dari theta. Jadi min seperdua theta ya. Jadi kalau seragam itu yang penting seper B min A, B-nya theta,
A-nya min A, jadi theta min theta. Jadi 2 theta. Nah ini kan kalau kita gambarkan ini grafiknya kan begini. Ini min theta, ini theta. Nah kalau kita gambar seperti ini kan minnya 0 karena menjadi fungsi ganjil kan nanti di sini x dx itu menjadi fungsi ganjil kan gitu. Jadi nanti integralnya pasti 0 kan gitu. Atau kalau saudara hitung juga bisa kan. Jadi x sama dengan 0. Nah, kalau metode momen kan berarti saya harus nyamakan x bar sama dengan 0 kan gitu. Ini kan tidak masuk akal. Ini impossible. Ya. Jadi ini kan tidak masuk lah gitu. Tidak masuk akal. Jadi kalau begitu gimana? Jadi kalau begitu kita cari momen kedua. Karena momen pertama itu tidak menghasilkan estimator. Jadi ini kan istilahnya kan tidak menghasilkan estimator. Jadi kalau begitu gimana? Kalau tidak menghasilkan estimator, kita cari momen kedua. Ya harus jalan keluarnya adalah kita cari momen kedua. Berarti EX kuadrat sama dengan 1/2 theta integral dari min theta sampai theta x kuadrat dx. Jadi sama dengan 1/6. Ini 1/2 plus 1 kan 1/6 theta x pangkat 3. Jadi sama dengan 1/6 theta, itu theta pangkat 3 min theta pangkat 3 kan berarti menjadi 2 theta pangkat 3. Jadi sama dengan berapa? Jadi sama dengan 1/3 theta kuadrat. Jadi estimator metode momen itu adalah menyelesaikan persamaan karena tetanya hanya 1 juga 1 persamaan kan gitu. Jadi estimator menyamakan 1/3 theta kuadrat sama dengan sigma xi kuadrat dibagi dengan n. Jadi theta head-nya adalah apa? Ini menjadi 3 toh. Jadi menjadi 3 sigma xi kuadrat dibagi n, tapi diambil akarnya. Jadi 3 sigma xi kuadrat dibagi dengan n.
Ya, bentar saya tak istirahat sambil ke kamar kecil dulu. Oke, kita stop sharing sebentar. Oke. Jadi itu tadi apa namanya estimator metode momen estimator yang tertua. Oke, jadi di situ kita lihat mudah ya, artinya ngitungnya mudah. Tapi mudah itu kadang-kadang juga itu satu keuntungan, tapi juga ada kerugiannya. Apa kerugiannya itu yang kita kenal dengan sifat asimptotisnya itu susah dicari, jadi tidak bisa dicari. Nah, kelemahan yang lain apa? Kelemahan yang lainnya itu dia tidak mempunyai sifat invarian. Jadi kalau misalnya saya mau menghitung estimator dari X bar kuadrat, dari theta kuadrat itu apa? Nggak bisa. Kemudian kalau fungsi dari theta itu juga nggak bisa. Gitu. Jadi itu kelemahan dari apa? Dari estimator metode momen, walaupun mudah dilakukan, tapi itu ya memang estimator yang paling tua sendiri kan gitu. Coba aku tak ngelihat namanya wajah-wajahmu itu seperti apa. Coba Mbak Rina Rupilu itu saya kok kayak ulang tahun kerungu ya. Itu dulu bukan di kelas saya ya. Mbak Rina tolong videonya dibuka. Halo, videonya dibuka. Oke. Rumahmu kok peteng banget gitu. Itu kamarnya belum dihidupkan lampunya ya. Gimana? Oh, suaranya kok terus. Kamu sekarang di mana, Mbak? Kamu sekarang di mana? Halo, kamu sekarang di mana? Itu suara saya kedengaran baik, Kak?
Itu nggak tahu itu internet ya, biasanya memang internet ya kan. Oke, Mas Gani sehat. Mas Gani, ya, benang Yogyo tuh internetnya apa mesti coba. Gue satu surung. Sudah, coba. Ganteng orang. Wah, ganteng lah gitu. Ya, sudah pakai anu gitu ya. Oke. Perlu turun berat badan orang. Oh gitu. Anakku ini kelebihan berat badan, jadi sekarang harus diet banyak sayur itu. Karena nanti kalau berat badannya lebih itu nanti uh, kalau disuntik COVID itu nanti orang mempan itu. Itu kata dokter loh, bukan kata saya. Tapi abad diet itu abad ke sarapan biasanya seberapa, sekarang harus tidak boleh goreng-gorengan. Anak saya itu dihukum tidak boleh gorengan 3 bulan, nggak tahu kuat apa orang. Iya, susah ya memang gitu. Ya, ya oke. Okay. Mbak Sylvia, Mbak Sylvia. Iya, Pak. Ayo dibuka videonya. Iya. Itu dengan putranya itu. Putranya Pak dengan putranya sudah berkeluarga. Sampun. Putranya berapa? 2, Pak. 2. Oh, sakeh ya. Karena S2 putranya 2, waktu S1 putranya 1 gitu. Nanti kalau S3 putranya juga 3 gitu. Sekarang di mana itu, Mbak Sylvia? Di Sleman, Jogja, Pak. Oh, di Sleman ya, dekat-dekatan saya kan gitu. Orang Jogja. Dulu satunya dari mana itu? Dari UII, Pak. Oh, dari UII ya. Statistik UII. Ya, oke. Okay. Yeah. Ya, itu aja lah. Biar tidak tegang banget, kita teruskan ke estimator yang kedua itu adalah maksimum likelihood. Jadi kemungkinan maksimum. Jadi kalau misalnya ini orang mengatakan kalau boleh dibilang itu paling populer. Ya. Jadi paling populer itu bukan berarti terbaik juga kan, karena populer itu tidak selalu, tapi banyak baiknya ya. Kalau terkenal karena jahatnya itu kan namanya notorious yang bahasa Inggrisnya ini. Jadi ini juga terkenal karena baiknya, dan juga di dunia ini tidak ada yang sempurna, jadi mesti bisa dicari kelemahannya. Nanti kita lihat di mana kelemahannya. Jadi kalau kita mengatakan maksimum likelihood itu mesti harus kita kenal dengan orang yang namanya R.A. Fisher yang menemukan metode ini. Metode ini ditemukan oleh orang Inggris yang namanya R.A. Fisher. Dia seorang ahli botani juga kan gitu. Jadi ini kontribusinya juga yang terkenal dengan apa yang disebut dengan analysis of variance, itu kontribusi dari R.A. Fisher. Jadi ini pada dasarnya maksimum likelihood, kemungkinan terbesar kalau saya mendapatkan informasi dari sampel, ya semua informasi tentang theta itu ya hanya tergantung pada sampel itu. Jadi itu yang dimaksud dengan maksimum likelihood. Jadi kita share lagi ya. Jadi kita ke Microsoft Word. Jadi kita mengatakan bahwa kita akan bicara dengan MLE. Apa itu maksimum
likelihood estimator. Nah, kita seperti biasanya, X itu mempunyai bentuk F diketahui bergantung pada theta. Lalu kita mengambil sampel random itu tidaknya ini vektor kan, gitu. Jadi perkalian dari F XI theta. Perkalian dari F XI theta. Jadi fungsi distribusi sampling ini kan itu sama dengan jadi minimum saudara harus bisa menentukan distribusi sampling ini, yaitu merupakan perkalian fxi theta. Ini fungsi dari x1, x2, xn. Jadi fungsi itu bisa berubah. Jadi kalau yang misalnya ini ada yang jadi guru nggak? Mahasiswa S2 yang sekarang ada yang jadi guru nggak? Halo? Siapa yang jadi guru? Saya kemarin sempat, Pak. Oh ya, oke. Mas siapa namanya? Robi, Pak. Mas Robi. Guru di mana? Dulu honor di SMA Negeri 2 Tanjung Morawa, Pak, di Medan. Oke. Oke, saya sebut aja guru di SMA Medan kan, Mas Robi ya? Iya, Pak. Nah, Anda kan waktu itu berfungsi sebagai guru kan? Sekarang berfungsi sebagai apa? Mahasiswa atau? Saya mahasiswa, enggak. Pak. Ya mahasiswa gitu loh. Jadi artinya Mas Robi itu bisa berfungsi sebagai guru, bisa juga berfungsi sebagai apa? Mahasiswa. Jadi barang yang sama itu bisa dipandang dari mana? Dari dua segi kan gitu. Bahkan mungkin beberapa segi itu yang saya maksud. Jadi Pak Jokowi itu bisa jadi presiden, dipandang sebagai presiden. Tapi terhadap anaknya Gibran itu Gibran ya yang jadi, yang sudah punya anak itu Gibran ya. Kalau Kaisang itu baru punya pacar ya. Ya oke. Jadi sebut aja benar gitu ya. Jadi anaknya Gibran itu kan cucunya Jokowi. Jadi Jokowi itu bisa berfungsi kalau di negara sebagai presiden, kalau di rumah tangga sebagai apa? Kakek ya, kakek atau eyang atau opa itu nama aja ya. Jadi dia berfungsi, barangnya sama kan, orangnya sama gitu. Bisa berfungsi sebagai presiden, bisa juga berfungsi sebagai kakek kan gitu. Jadi barang yang sama itu bisa dipandang dari sudut yang berbeda-beda. Nah, salah satu falsafah dari fungsi likelihood itu adalah begitu informasi itu dari sampel diterima, maka semua informasi tentang theta itu berdasarkan sampel X1, X2, Xn. Jadi di sini kalau L theta itu adalah, kalau tadi ini dipandang sebagai fungsi X1, X2, Xn, jadi fungsi likelihood itu L theta itu disebut dengan fungsi likelihood, fungsi yang mempunyai kemungkinan itu, fungsi
likelihood. Nah, ini L theta itu sama dengan F X theta sama dengan F X Y theta dipandang sebagai fungsi dari theta. Jadi itu kalau sekarang saudara sudah ngerti. Jadi nanti L theta itu sebenarnya sama dengan fx theta, bentuknya sama, fisiknya sama. Gitu. Tapi sekarang dia dipandang sebagai fungsi dari theta. Kalau fx theta itu dipandang sebagai fungsi x1, x2, xn. Jadi ini dipandang sebagai fungsi dari theta. Nanti akan kita lihat memandang sebagai fungsi dari theta dan fungsi dari x itu bedanya seperti apa gitu. Jadi contohnya itu kalau x seragam L theta itu fx-nya apa? Sama dengan seperti theta pangkat n. Nah, kalau ini dipandang sebagai fungsi theta, sebagai fungsi x, ini fungsi apa? Fungsi konstan kan, harganya theta itu besaran yang sudah diketahui dan fix kan gitu. Jadi ini sebagai fungsi x, dia tidak ada perubahan x berapapun, itu tetap seperti theta pangkat n gitu kan. Ini merupakan fungsi konstan. Itu yang maksud beda perubahan itu. Tapi kalau sebagai L theta seperti theta pangkat n sebagai fungsi theta, itu hasilnya adalah apa? Fungsi yang monoton turun. Jadi kalau begini, ini theta, jadi turun. Kalau tadi ini sebagai fungsi x, itu konstan seperti theta pangkat n kan beda. Jadi dipandang sebagai fungsi x dia konstan, dipandang sebagai fungsi theta dia monoton turun. Karena falsafahnya itu begitu x1, x2, xn itu sudah terobservasi, ya fungsinya sudah selesai kan gitu. Fungsinya sudah selesai. Oke ya, jadi bisa dimengerti bedanya fungsi distribusi sampling dan fungsi likelihood gitu ya. Kira jelas toh? Nah, sekarang apa itu estimator MLE itu? MLE itu adalah penaksir theta, jadi MLE itu adalah theta head yang memaksimumkan theta. Jadi theta head itu adalah argumen maksimum dari
L theta. Jadi MLI adalah theta head yang memaksimumkan L theta. Jadi theta head itu adalah argumen maksimum dari L theta. Itu hanya tulisan saja, tapi maksudnya MLI adalah theta head yang memaksimumkan L theta. Nah, seperti kita ketahui kan banyak fungsi-fungsi di dalam statistika itu yang mengandung eksponensial E. Sehingga akan lebih mudah kalau itu diambil logaritmanya kan gitu. Jadi logaritma itu adalah fungsi yang monoton naik di log X itu adalah fungsi yang monoton naik. Saudara tahu grafiknya kan logaritma X itu seperti ini. Jadi log X saya ingatkan bahwa dalam statistik itu bilangan pokok logaritma adalah E. Jadi kalau dalam kalkulus itu, kalau di dalam kalkulus itu nulisnya log ln X, kalau kita tetap log X. Jadi catatan penting bahwa di dalam statistik bilangan pokok logaritma selalu E. Bilangan sama dengan berapa itu? 2,71 sekian. Jadi kalau begitu argumen maksimum dari L theta itu sama dengan argumen maksimum dari log L theta. Ini argumen maksimum dari log L theta. Biar saya masang charger dari internet biar nanti tidak kehabisan. Jadi kita memaksimumkannya itu kadang-kadang lebih mudah pakai log L theta. Jadi maksimumnya sama aja, maksimum L theta sama argumen maksimum log L theta itu sama. Jadi karena log itu fungsi yang monoton naik. Nah, jadi bagaimana mencari argumen, bagaimana mencari MLE theta head?
theta atau theta hat. Nah, itu ada dua cara. Yang pertama dengan diferensi, jadi dengan derivatif. Jadi nanti di log L theta d theta sama dengan 0, ini menghasilkan titik kritis theta hat. Kemudian yang kedua, kalau di 2L theta per d theta kuadrat untuk theta sama dengan theta hat itu apa? Maksimum kan gitu, jadi negatif. Nah, apakah itu satu-satunya cara? Enggak. Dengan yang kedua adalah dengan argumentasi. Jadi ini argumentasi itu seperti tadi, kalau fungsi itu monoton turun atau monoton naik, itu kan nanti yang dilihat adalah pada titik-titik ujung atau titik-titik diskontinu. Jadi ini melihatnya adalah titik ujung atau titik diskontinu. Jadi kalau misalnya titik ujung itu seperti tadi, nah ini gini, nah ujungnya itu di sini, ya ini kan maksimum. Titik diskontinu itu seperti ini, misalnya saya punya fungsi segitiga ini, ya ini kan ini tidak punya derivatif kan, jadi ini titik ujung dari titik yang ini tidak kontinu, tidak terdiferensialkan, tapi kontinu, tidak terdiferensialkan. Ini kan tidak punya derivatif kan, gitu. Karena derivatif dari kiri adalah 1, dari kanan adalah min 1. Nah ini kan tetap titik maksimum. Jadi tidak selalu diselesaikan dengan derivatif. Kadang-kadang diselesaikan dengan apa? Argumentasi. Ini sebagai contoh, X itu norma theta 1, berarti f X theta sama dengan seperakar 2pi E pangkat min setengah X minus theta kuadrat. Nah, kemudian X1, X2, Xn sampel random dari X. X1, X2, Xn sampel random dari X. Maka Fx theta-nya
Jadi ini beda ya, ini sampel ya, ada tildanya di bawah. Itu sama dengan 1/2 V berpangkat N per 2 E pangkat min setengah sigma XI minus theta kuadrat. Jadi L theta itu sama dengan ini, tapi dipandang sebagai fungsi dari theta. Jadi L theta itu sama dengan 1/2 V berpangkat N per 2 E berpangkat min setengah sigma XI minus theta kuadrat. Nah, kalau diambil logaritmanya menjadi log L theta sama dengan minus N per 2 log 2V. Logaritma E adalah, logaritma E pangkat X adalah X sendiri kan gitu. Jadi ini menjadi min setengah sigma XI minus theta kuadrat. Jadi log L theta sama dengan minus N per 2 log 2V min setengah sigma XI minus theta kuadrat. Jadi kita mempunyai log L theta sama dengan minus N per 2 plus setengah sigma XI minus theta kuadrat. Nah, sekarang kita ambil turunan pertamanya di log L theta per d theta sama dengan min N per 2 log 2V ya. Masih ada log 2V. Tapi ini tidak ada pengaruhnya karena apa? Karena diambil derivatifnya terhadap theta. Ini bukan plus tapi min ya. Kita ganti aja ini. Minus N per 2 log 2V min setengah sigma XI minus theta kuadrat. Jadi ini menjadi, ini derivatifnya dari suatu konstan adalah 0, jadi min setengah kali 2 kali derivatifnya min theta adalah min 1. Menjadi sigma XI min theta.
Nah, ini kalau kita sama dengankan 0, menghasilkan ini 1 kan, berarti sigma XI minus n theta sama dengan 0, atau theta hat sama dengan x bar. Nah, sekarang kita harus mencari turunan keduanya di theta ini. Jadi ini di 2 log L theta per d theta kuadrat sama dengan berapa? Ini semuanya kan 1 ya, jadi derivatif sigma xi adalah 0, derivatif dari minus n theta kan berarti sama dengan d theta dari sigma xi ini menjadi minus n theta. Derivatif terhadap sigma xi kan 0, jadi sama dengan min n. Nah, ini negatif untuk theta hat sama dengan x bar kan gitu, karena ini fungsi konstan. Ya, walaupun sebenarnya min n itu berlaku untuk setiap theta hat kan gitu. Ini kan kita khusus untuk x bar itu harus memenuhi. Jadi x bar adalah MLE dari theta. Sebagai contoh, kalau lain lagi, misalnya ini ketemu satu hasil yang kita sudah mempunyai bilangannya. Jadi misalnya X itu berdistribusi Fx rek theta sama dengan theta satu min theta berpangkat X min 1. X-nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini disebut orang dengan distribusi geometrik. Ini disebut dengan ini disebut dengan apa? Distribusi apa? Geometrik. Jadi ini kalau ini jadi Bernoulli ini kan hasilnya kan hanya theta 1 min theta. Tapi ini sampai mendapatkan sukses. Jadi ini probabilitas, ini arti apa? Arti kehidupan sehari-harinya kan apa tuh ini? Jadi artinya probabilitas mendapatkan sukses yang pertama kali. Jadi ini interpretasinya. Jadi probabilitas
mendapat sukses jadi ini artinya mendapatkan sukses yang pertama kali. Jadi kalau X sama dengan 1 itu artinya pertama kali sukses, karena ini kalau X sama dengan 1 kan 1 min 1 0, berarti probabilitas X sama dengan 1 adalah theta. Nah kalau X sama dengan 2 artinya apa? Suksesnya itu di yang kedua, di mendapatkan theta. Jadi kalau begitu itu kalau kedua itu berarti apa toh? Gagal kemudian sukses kan gitu. Jadi probabilitasnya adalah probabilitas X sama dengan 2 adalah 1 min theta dikalikan dengan theta kan gitu. Jadi kalau X sama dengan 3 artinya apa? X sama dengan 3 artinya gagal sukses. Jadi probabilitas X sama dengan 3 itu sama dengan gagalnya 2 kali. 1 min theta kuadrat kemudian sukses kan gitu. Jadi itu interpretasi dari distribusi geometrik. Nah, misalkan kita mengambil sampel ukuran 3. Sebut saja X1, X2, ini X3. Nah, kemudian kalau misalnya X1 itu misalnya ya, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 1. Nah, tentukan MLE dari theta. Tentukan MLI dari theta. Jadi ini sudah jelas ya interpretasinya bahwa ini adalah probabilitas mendapatkan sukses yang pertama. Jadi probabilitas mendapatkan sukses yang pertama. Kemudian kita harus mencari file baru. Ya. Jadi kalau saya ulangi ini fx theta-nya theta 1 min theta berpangkat x min 1.
Kemudian X-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau kita dapat random ukuran 3, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 1. Jadi F3 theta berapa? Berarti theta 1 min theta berpangkat 2. Lalu F4 theta berapa? Theta dikalikan 1 min theta pangkat 3. Kalau X sama dengan 1, kita mendapatkan F1 theta adalah theta 1 min theta berpangkat 0. Berarti sama dengan theta-nya sendiri, kan gitu. Jadi F X1, X2, X3 track theta sama dengan F3 theta kali F4 theta dikalikan F1 theta. Jadi menjadi theta 1 minus theta kuadrat, kemudian theta 1 minus theta pangkat 3 dikalikan theta. Jadi sama dengan theta pangkat 3 1 min theta berpangkat 5. Ini kalau sebagai fungsi X, fungsi konstan, kan gitu. Nah, ini kalau fungsi likelihood-nya menjadi fungsi likelihood theta berarti sama dengan theta pangkat 3 1 min theta berpangkat 5. Nah, kemudian kita mengambil logaritmanya, kan? Nah, sekarang kalau fungsi likelihood itu dipandang sebagai fungsi dari theta. Jadi log L theta jadi sama dengan berapa? 3 log theta plus 5 log 1 min theta. Nah, kemudian saudara ambil derivatifnya terhadap theta di log L theta terhadap theta adalah 3 per theta. Kemudian ini karena ini negatif jadi menjadi minus 5 per 1 min theta. Nah, ini kalau kita sama dengan kan 0, 5 per 1 min theta dikalikan sebenarnya 5 1 min theta dikalikan derivatif dari min theta kan min 1, jadi min 5 per 1 min theta. Jadi ini kita samakan penyebutnya theta 1 min theta min 5 theta dibagi dengan theta 1 min theta. Nah, pembilang dibagi penyebut sama dengan 0, maka pembilangnya sama dengan 0, kan gitu. Jadi ini menghasilkan 3, ini menjadi 3 1 min theta
minus 5 theta berarti 3 min 3 theta min 5 theta min 8 theta dibagi theta 1 min theta sama dengan 0. Jadi ini menghasilkan 3 min 8 theta sama dengan 0, mendapatkan theta head-nya sama dengan 3/8. Coba saudara cek sendiri kalau d kuadrat log L theta d theta kuadrat d theta head sama dengan 3/8 itu negatif, jadi MLE theta adalah theta head sama dengan 3/8. Jadi MLE dari theta adalah theta head sama dengan 3/8. Jangan lupa untuk ngecek turunan kedua ya, karena sama dengan 0 itu hanya syarat perlu aja. Satu lagi contohnya, ini distribusi seragam ya. Jadi kalau X itu seragam 0 theta, kita tadi sudah ngitung bahwa L theta-nya itu sama dengan 1/theta pangkat N untuk 0 kurang dari maksimum XI kurang dari theta. Nah ini kalau kita pandang sebagai theta itu jadi dari 0 kurang atau sama dengan maksimum XI kurang dari theta itu bisa dipandang theta itu lebih besar atau sama dengan maksimum XI. Jadi yang di bawah maksimum XI itu nggak dihitung sebagai fungsi dari theta. Nah, sedangkan ini kan fungsi yang monoton turun. Nah, ini theta-nya di sini. Ini maksimum XI. Nah, ini super theta pangkat N. Nah, ini turun. Jadi ini karena turun dan tidak mungkin harganya di sini. Berarti yang maksimum kan berarti maksimum XI kan. Jadi MLE theta head adalah sama dengan maksimum XI. Jadi ini dengan argumentasi. Bahwa L theta itu sebagai fungsi dari theta. Jadi dari ini kita melihat bahwa berarti theta-nya kan lebih besar dari maksimum XI. Jadi yang data yang di sini itu tidak ada gitu, nggak kita pakai. Nah ini kalau ini monoton turun, berarti titik ujung yang paling kiri itu yang mendapatkan harga maksimum. Jadi MLE dari theta adalah maksimum XI.
Ya, saya kira itu untuk hari ini. Ya, jadi apa namanya? Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan 10.15 ya. Saya tadi lupa kalau 10.30. Tolong nanti Mbak Siska saya nanti diingatkan ya besok kalau saya lupa 10.30 ya. Ya. Terima kasih. Sebentar ini kita stop dulu. Ya. Saya kira itu untuk hari ini. Jadi terakhir kita sudah sampai kepada maksimum likelihood untuk dengan argumentasi. Saya kira itu dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Rabu depan jam 10.15. Dan saya tutup. Tadi yang keluar itu tadi Mbak Fitri ya, Fitri siapa itu? Di keluar ya memang. Oh, Mbak Fitri sudah balik lagi atau itu anunya kok keluar di catatannya? Ini Mbak Fitri masih ada ini. Halo? Iya, Pak. Wah, ada. Tadi kok anunya kok tulisannya di kok di layar Fitri Amanah keluar. Oh iya, meeting. tadi ganti dari laptop ke HP, Pak. Oke, ya. Berarti ya masih di sini. Mas Mira, tolong di Mas Mira. Ya, sampun, tolong diabsenkan mahasiswa dan saya ya. Mas Mira. Kok enggak Mas Mira, dengaran niku ora ono suarane. Mas Mira, Anda tadi belum absen ya sama Mas Mira? Belum, Pak. Nanti saya kirim ke Pak Wira saja, Pak. Oke, ya. Ya. Ya, nanti saya minta diabsenkan aja ya. Oke. Baik, Pak. Ya, oke. End meeting ya, yes.